Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Komunikasi Bisnis akan melakukan kunjungan secara virtual ke Panti Werda, atau bisa juga kita menyebutnya Panti Jompo, di mana ini merupakan tempat tinggal bagi para lansia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ignatius Bramantia Prasetyo Dewa, NPM 270, dan ini rekan-rekan saya, Mila Rohmatul Arifah, NPM 232, NG Ade Sianturi, NPM 280, Gary Panjaitan, NPM 263, Muhammad Arya Barudin Amin, NPM 223, dan Syahri Maulana Ramadan, NPM 189. Selanjutnya, mari simak video kami ketika melakukan kunjungan virtual di Panti Werda. Oke, selanjutnya akan kita lakukan dengan membahas proposal kegiatan yang nantinya akan kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama. Izin share screen untuk proposal kegiatan Bakti Sosial Panti Werda. Jadi saya akan menjelaskan terkait proposal kegiatan Bakti Sosial Panti Werda Mojokerto yang akan kami laksanakan. Untuk nama kegiatan yaitu Bakti Sosial Panti Werda Mojokerto, rencana kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, waktu jam 9 bagian barat sampai selesai, bertempat di Panti Werda Mojokerto. Sedangkan untuk bentuk kegiatannya sendiri ada dua macam. Yang pertama, pemberian santunan kepada para lansia. Memberikan santunan pada para lansia dapat berupa uang tunai maupun beberapa macam barang. Dengan pemberian santunan ini diharapkan para lansia menjadi lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Paket sembako untuk Panti Werda Mojokerto. Memberikan paket sembako pada panti dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka dengan pemberian berupa beras, minyak, telur, gula, dan lain sebagainya. Untuk sasaran kegiatannya sendiri yaitu para lansia dan pengurus panti di Panti Werda Mojokerto. Sedangkan untuk susunan kepanitiaan, yang pertama ada Ketua Pelaksana Ignatius Bramantia, Wakil Ketua Pelaksana Muhammad Arya Barudin Amin, Sekretaris 1 Mila Rohmatul Arifah, Sekretaris 2 Gary Panjaitan, Bendahara 1 Anggi Age Suyanturi, Bendahara 2 Syahri Maulana R. Dan untuk susunan acara bisa dilihat sebagai berikut. Untuk acara yang pertama, yakni persiapan pelaksanaan, penanggung jawab semua panitia. Acara yang kedua, pembukaan, penanggung jawabnya Ignatius. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan, penanggung jawabnya Nila. Acara keempat, pembagian santunan, penanggung jawabnya Anggi. Selanjutnya, pembagian paket sembako, penanggung jawab Arya. Selanjutnya juga ada doa, penanggung jawabnya Syahri, dan penutup, penanggung jawabnya Gary. Jadi sekian proposal kegiatan bakti sosial yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi wawancara dan sesi diskusi antara panitia dan pengurus panti. Salam kenal, Mbak. Jadi gini, Mbak, tadi kan kita sudah mengajukan proposal tentang kegiatan bakti sosial. Untuk selanjutnya kami mau melakukan sedikit wawancara sama Mbak Ardania, apakah boleh? Iya, boleh, silahkan. Ya, baik Mbak. Ini saya dulu yang mengawali pertanyaannya. Jadi, kapan dan siapa pendiri dari Panti Asuhan Werda Mojokerto tersebut? Ya, jadi Panti Werda ini tuh didirikan pada bulan Mei tahun 1968 oleh UPT dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Oh ya, yuk untuk latar belakang berdirinya panti tersebut bagaimana ya Mbak? Bisa diceritakan sedikit? Ya, baik. Jadi awalnya Panti Werda ini tuh panti seperti panti karya yang menampung para tunawisma seperti pengemis, gelandangan, dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya panti karya tersebut berubah menjadi Panti Werda seperti sekarang, atau bisa disebut Panti Jompo bagi para lansia.
Ya, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa ada yang ingin bertanya, silakan. Saya mau izin bertanya, Mbak. Di Panti Werda ini apakah memiliki donatur tetap? Lalu kira-kira itu kisaran dari donasi tersebut itu setiap bulannya dapat berapa ya, Pak? Iya, jadi untuk donatur tetapnya itu kurang lebih ada 3 orang, dan 2 dari 3 orang itu merupakan pejabat kota atau kabupaten dari Mojokerto. Kemudian yang satunya lagi itu dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Lalu jika di total penghasilannya itu berkisar kurang lebih 10 juta. Seperti itu. Oke, lalu saya mau bertanya lagi. Di sini kan pasti ada pengurusnya ya, Pak. Nah, di panti ini tuh pengurusnya kalau boleh tahu siapa aja dan peran dari pengurus tersebut itu apa aja. Terima kasih. Ya, jadi untuk struktur kepengurusannya sendiri, yang pertama ada Kepala Pengurus Panti, yaitu Bapak Bambang Haryono, kemudian Ketua Pantinya itu ada Bapak Doni Herlambang, untuk Waketu Pantinya ada Heri Nurdianto, kemudian Sekretaris atau tata usahanya ada saya sendiri, Ardenia, dan juga ada 2 orang lainnya. Jadi ada 3 sekretaris, saya, Maya, dan juga Indri. Kemudian untuk bendaharanya juga ada 3 orang, yaitu Mbak Hasana, Mbak Husnul, dan Mbak Istiqomah. Kemudian ada juga juru masaknya, yaitu Ibu Endang dan Bu Ratna. Kemudian untuk juru kebersihannya ada Mas Wahyu sama Mas Susanto, seperti itu. Sebagai pengurus panti sendiri itu apa prinsip atau nilai-nilai yang harus diperhatikan dari pengurus itu sendiri? Ya baik. Untuk prinsip yang harus diperhatikan ini, yang pertama itu harus berakhlakul karimah. Kemudian juga penyabar, penyayang, dan untuk kriterianya juga harus berpendidikan minimal SMA, mampu bertanggung jawab, dan berkomitmen penuh dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Seperti itu. Lalu menurut Mbak Ardania sendiri itu kesan dan pesan selama berada di Panti Wirada Mojokerto ini bagaimana, Mbak? Jadi selama 1 tahun saya di Panti Wirada ini sebagai pengurus panti, itu yang saya rasakan ya pastinya senang karena saya bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian saya juga bangga dengan diri saya sendiri karena mampu merawat dan membantu kehidupan para lansia khususnya di panti ini. Dan ini nantinya juga pasti akan berdampak positif bagi masa depan saya sendiri nantinya. Seperti itu. Untuk sistem kerja organisasi atau pengurus panti, bagaimana sih pengurus itu menjalankan aktivitas-aktivitasnya bersama para lansia? Iya, jadi sistem kerja di Panti Wirada ini tuh para pengurus biasanya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk selalu menumbuhkan semangat bagi para lansia. Nah, kegiatannya itu bisa di dalam berbagai bentuk seperti senam, bimbingan agama, dan kami juga ada melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para lansia setiap hari, di pagi hari dan juga sore hari. Nah, di setiap asrama ini nantinya itu kegiatan ini dilaksanakan di setiap asrama masing-masing yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya. Dan juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain seperti memasak, menggambar, mewarnai, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk terapi maupun hibur lansia, seperti itu. Kemudian Mbak, apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di panti tersebut? Ya,
Untuk sarana dan prasarananya di sini cukup banyak. Yang pertama ada kantor, yaitu tujuannya untuk pelayanan dan administrasi tentunya. Panti Breda ini mempunyai satu lokal kantor yang juga berfungsi sebagai ruang tamu untuk menemui keluarga klien. Juga beberapa peralatan kantor seperti komputer, mesin ketik, telepon, dan peralatan kantor lainnya yang tersedia. Kemudian yang kedua ada aula juga. Nah, di sini tuh tempat para lansia berkumpul untuk pembinaan yang saya sebutkan sebelumnya dan untuk tempat kegiatan klien dengan pihak luar atau perguruan tinggi kesehatan. Posisi aula ini dikelilingi oleh asrama para lansia sehingga memudahkan lansia untuk pergi ke aula tersebut. Kemudian yang ketiga ada klinik. Klinik ini berguna untuk melayani lansia dalam bidang kesehatan. Panti menyediakan klinik kesehatan beserta tenaga tiga orang tenaga medis. Juga ada obat-obatan dan peralatan medis yang siap 24 jam apabila dibutuhkan untuk memeriksa kondisi kesehatan para lansia. Terus selain itu juga ada dapur. Nah, dapur ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan serta gizi para lansia. Jadi para lansia ini diberikan makan 3 kali sehari, ditambah snack dan juga susu setiap pagi dan sore hari, sehingga terpenuhinya kebutuhan gizi para lansia untuk menunjang lansia untuk tetap sehat. Terus selanjutnya juga ada musola untuk meningkatkan iman dan ketakwaan para klien serta memfasilitasi kegiatan beribadah rutin seperti pengajian setiap hari Senin, sholat jamaah setiap hari, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa praktek keperawatan gerontik. Seperti itu. Terus Mbak, saya mau nanya, apa saja program-program yang akan atau sudah dilakukan di tahun 2021 ini? Ya, untuk programnya itu seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap 1 minggu sekali kita mengadakan senam pagi di hari Jumat. Kemudian bimbingan agama 2 kali seminggu di hari Senin dan Kamis. Kemudian ada pemeriksaan rutin yang kita adakan setiap hari untuk memantau jadi kalau keadaan para lansia di panti itu seperti apa ya Mbak? Ya, alhamdulillah para lansia di Panti Breda Mojokerto ini dalam keadaan sehat walafiat semua dan sudah menjalani program vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti itu. Permisi Mbak, sekarang saya izin mau bertanya, bagaimana sih keadaan, bagaimana atau apa saja yang perlu dilakukan untuk para lansia agar bisa mendaftar dalam panti ini? Ya, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus yang diterapkan karena siapapun bisa bergabung di panti ini, baik itu sebagai sukarelawan, penghuni baru, atau sebagainya. Sekarang saya mau bertanya di luar itu sih Mbak, kayak sekarang bagaimana sih keadaan panti di dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi Mbak? Ya, dari segi ekonomi ya, untuk dari segi ekonomi panti kita ini sudah terjamin aman, tentram, dan nyaman karena memiliki donatur tetap seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga mampu menunjang tingkat perekonomian kami. Begitupun dengan bidang yang lainnya, karena setiap bulannya ada sukarelawan yang mengadakan program atau membantu para lansia dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Baik Mbak, itu tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan atau sesi wawancara yang kita lakukan ya. Jadi untuk selanjutnya
Berdasarkan proposal kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah dari panti sendiri bersedia untuk melakukan bakti sosial bersama kami, apakah tidak? Seperti itu, Mbak. Iya tentu bersedia ya. Baik, terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Ini kami teman-teman semua juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mbak Ardania. Sehat-sehat selalu Mbak, titip salam buat pengurus panti yang lainnya, buat para lansia juga. Semoga kita segera bertemu di acara bakti sosial nanti. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih atas kesempatannya.